Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai konsentrasi arsitektur. Sebelum masuk ke dalam pembahasan materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama setiap anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri yaitu Aulia Mustamin sebagai moderator dan pemateri pertama. Selanjutnya ada Aswar Hidayat Tursa sebagai pemateri kedua. Kemudian ada Dia Citra Madina sebagai pemateri ketiga. Selanjutnya ada Nurul Rahman sebagai pemateri kelima. Dan terakhir ada Waldi Arbadi sebagai materi keempat dan keenam. Baik, untuk materi pertama yaitu pengertian konservasi. Konservasi adalah pelestarian atau perlindungan secara harfiah yang dimana konservasi berasal dari bahasa Inggris yaitu conservation. Konservasi arsitektur ini merupakan cara dalam menyelamatkan objek atau bangunan arsitek dan perencanaan kota di masa lalu yang diwariskan oleh pendiri kota atau masyarakat lokal dalam mengapresiasikan sebuah kisah perjalanan sosial kejadian masa lalu yang digambarkan kepada masyarakat. Konservasi arsitektur berkelanjutan. Konservasi arsitektur berkelanjutan merupakan proses mempertahankan bangunan dari aliran arsitektur dan warisan sambil berusaha untuk memperluas dan memperpanjang keberadaannya atau untuk menjaga sebuah monumen warisan yang dibangun untuk manusia yang berasal dari masa lalu. Kebijakan konservasi terutama dibagi menjadi dua bagian, yaitu konservasi preventif dan konservasi kuratif. Konservasi preventif disebut juga konservasi tidak langsung. Ini mencakup semua proses preventif dan proaktif yang mencegah untuk menunda kerusakan dan keruntuhan bangunan bersejarah. Konservasi kuratif disebut juga konservasi langsung. Ini termasuk konservasi yang aktif menurut tingkat pelindungan, pelestarian, konsolidasi, replikasi, dan reproduksi, dan juga rekonstruksi. Adapun peranan arsitek dalam konservasi dalam bentuk internal pertama, peningkatan kesadaran sesama arsitek dalam menghargai dan mau menjaga warisan budaya yang berupa arsitektur bangunan bersejarah dengan nilai-nilai arsitektur yang tinggi. Yang kedua, meningkatkan kemampuan dan menguasai berbagai aspek teknis, terutama dalam berbagai jenis tindakan intervensi kawasan maupun bangunan, terutama dalam salah satunya ialah adaptive reuse. Yang ketiga adalah melakukan sebuah penelitian maupun dokumentasi terhadap kawasan maupun arsitektur bangunan yang diperlukan dalam pemeliharaan dan pelestarian. Adapun dalam bentuk eksternal, yang pertama dapat memberikan sebuah informasi berupa masukan atau saran pada pemerintah setempat mengenai kawasan atau bangunan yang diperlukan dalam melestarikan dalam aspek arsitektur. Yang kedua, dapat membantu pemerintah setempat dalam penyusunan rencana tata ruang dalam kebutuhan mengembangkan kawasan yang ingin dilindungi. Dan yang terakhir, membantu pemerintah setempat dalam penentuan fungsi atau penggunaan bangunan bersejarah yang baru ataupun yang memiliki nilai arsitektur yang tinggi. Perkembangan mengenai konservasi di Indonesia. Pada sebagian besar dari kota-kota besar Indonesia mempunyai sejarah perkembangan kota yang cukup panjang. Kota-kota besar seperti Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya, Bandung, Bogor, Malang, Makassar, dan sebagainya
diperkirakan mempunyai perjalanan sejarah kota lebih dari 200 atau terbentuknya sekitar abad 17 sampai 18 pada sebagian besar kota besar di Indonesia. Pengaruh dari pemerintah kolonial Belanda terhadap pola dan struktur pembentukan kawasan kota dinilai cukup besar. Studi kasus mengenai konservasi pada bangunan Gedung Museum Fathahillah. Pembuatan awal gedung pada tahun 1620 tidak terlaksana dengan baik karena gedung diselesaikan terburu-buru. 6 tahun setelahnya bangunan ini kembali dibangun lagi. Peletakan batu pertama diletakkan pada tanggal 30 Mei 1626 yang pada saat itu dijadikan juga sebagai hari jadi kota Batavia. Setelah satu tahun pembangunan berlangsung, jadilah sebuah gedung balai kota satu lantai dan beratap datar. Konservasi pada bangunan ini dilakukan dengan cara mempertahankan kondisi elemen bangunan yang ada pada bangunan dan juga melakukan perubahan jika terdapat kerusakan pada elemen bangunan, tetapi tetap mempertahankan karakter elemen bangunan yang ada agar tetap terjaga keasliannya. Terdapat 4 elemen bangunan dengan potensial rendah dengan total makna kultural 6-10 dengan teknik pelestarian rehabilitasi. Studi kasus mengenai konservasi pada bangunan Basilika Santo Markus. Basilika Santo Markus didirikan pada abad ke-9 dengan tujuan untuk menampung makam Santo Markus sendiri. Selama ratusan tahun, itu berfungsi sebagai kapal pribadi kota Doge sampai menjadi katedral resmi Venesia pada tahun 1807. Basilika asli hilang dalam kebakaran pada tahun 932 dan verifikasi yang dibangun kembali. Konservasi pada bangunan ini yaitu kubah kayunya diganti dengan batu bata dan membutuhkan penebalan dinding seperti yang dipertahankan. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang-kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.